Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan matematika. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan KPK dengan 5 cara. Oke, kita mulai. Kita ambil contoh, tentukan KPK dari 6 dan 8. Yang pertama, menentukan KPK dengan kelipatan bilangan. Yang sudah dibahas mulai kelas 3 ya, atau 4 ya. Kelipatan dari 6 12 ditambah 6 ya. Kemudian kelipatan 8 16 24 32 dan seterusnya. Kita cari yang sama antara kelipatan 6 dan 8, itu 24, kemudian 48. Kalau kita lanjutkan masih banyak kelipatan yang sama, dan yang paling kecil adalah 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Cara kedua yaitu menentukan KPK dengan faktorisasi prima. 6 kita bagi seperti ini, yang sudah pernah kita bahas di FBB ya. 6 sama dengan 2 kali 3, 8 2 kali 4 belum prima, kita bagi lagi 2 kali 2 sehingga 8 sama dengan 2 pangkat 3. KPK dari 6 dan 8 adalah ini yang sama 2 ya, sehingga kalau FBB pangkat terendah, kalau KPK pangkat tertinggi yang kita pakai 3. Pada bilangan 6 ada, pada 8 tidak ada, tapi ada dan tidak ada ya, lebih banyak yang ada sehingga kita pakai. Jadi KPK nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Cara ketiga, menentukan KPK dengan tabel. Ini yang lebih mudah ya, paling cepat ya. 6 dan 8 sama habis dibagi 2, 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena sudah tidak bisa dibagi lagi 3 dan 4, maka sudah selesai. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah 2 kali 3 kali 4 sama dengan 4. Menentukan KPK dari FBB, kan 6 dan 8. Kita tahu 6 dan 8 tadi FBB nya adalah 2 ya. FBB dari 6 dan 8 adalah 2. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah, ini rumusnya ya, A kali B dibagi FBB. KPK sama dengan A kali B. A kali B adalah 2 bilangan yang kita cari KPK nya, sehingga sama dengan 6 kali 8 dibagi 2 sama dengan 6, dan 2 sama, kita bagi 2 ya, 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3, sehingga 3 kali 8 sama dengan 24. Nah, ini cara yang kelima. Kita coba menggunakan tabel berkalian. KPK dari 6 dan 8. 6 8 kita tarik garis vertikal dan horizontal dan mengenai bilangan itu 48 ya. Kita cari yang sama dari lurusnya 6 dan 8, ini 24 yang sama, kemudian 48 otomatis di ujungnya ya. Jadi KPK dari 6 dan 8 adalah
Ini yang paling kecil 24 ya. Nah, bagaimana cara menentukan KPK 3 bilangan? Ini yang pertama, ini yang kita bahas tadi ya. Untuk ini kita cari yang sama, 24 yang sama, kemudian 48. Jadi KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 24. Dengan faktorisasi prima, faktorisasi prima dari 6 sama dengan 2 kali 3. Kita lewati ya untuk membuat pound faktor. Kita anggap sudah bisa ya. Faktorisasi prima dari 8 adalah 20 pangkat 3, sedangkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Jadi KPK nya ya, dari faktor yang sama itu 2 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 2 dari faktor 2 yang sama, sedangkan 3 nya ini pada bilangan 6 dan 12, sedangkan 8 tidak ada. Jadi kita pilih yang pangkat tertinggi ya. Jadi KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 2 pangkat 3 yang tertinggi kali 3. Pada 6 dan 12 3 nya pangkat 1 atau 3 saja, sehingga sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Cara ketiga menentukan KPK dengan tabel 6, 8, dan 12. Ketiga bilangan masing-masing habis dibagi berapa? Kita bagi 2 ya. 6 bagi 2 sama dengan 3, 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian kita bagi lagi 3, 4, dan 6. Kalau tidak bisa ya minimal 2 bilangan ya. Kita ambil 4 dan 6, masing-masing habis dibagi 2, sehingga 4 dibagi 2 sama dengan 2, 6 bagi 2 sama dengan 3, sedangkan 3 tidak habis dibagi 2, kita tulis tetap 3. Kita lihat 3 dan 3 ini habis dibagi 3, jadi kita bagi 3 ya. 3 bagi 3 1, 2 bagi 3 bagi 3 1, 2 dibagi 3 tidak habis, maka kita biarkan, sehingga maksudnya kita tulis tetap bilangannya. Jadi KPK dari 6, 8, dan 12 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 1 kali 2 kali 1. Jadi samping kiri dan yang paling bawah sama dengan 24 ya, kebetulan hasilnya sama ya. Menentukan KPK dari FPB. Nah, ini 6, 8, dan 12 ya. Tadi kita ambil 6 dan 12 ya. 12 sama dengan 2 kali 6 ditambah 0. Nah, ini cara apa ini, masih ingat ya? Ini adalah cara metode Euclid ya, karena sisanya 0, jadi FPB 6 dan 12 adalah 6 ya. Kemudian KPK 6 dan 12, perhatikan 6 dan 12 sama dengan 6 kali 12 dibagi FPB nya 6 yang merah ya. Kemudian kita bagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut, masing-masing habis dibagi 6, 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, jadi sama dengan 12. KPK 6 dan 12 sama dengan 12. Sedangkan kemudian kita cari
FBB dari 12 dan 8 dulu. 12 sama dengan 1 kali 8 ditambah 4. Nah, berikutnya 8 sama dengan 2 kali 4 ditambah 0. Jadi FBB dari 8 dan 12 adalah 4. Setelah ketemu FBB, kita cari KPK nya. KPK 8 dan 12 sama dengan 8 kali 12 dibagi 4. 8 dan 4 habis dibagi 4 ya. 8 dibagi 4 sama dengan 2, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi 2 kali 12 sama dengan 24. KPK 8 dan 12 sama dengan 24. Jadi KPK 6, 8 dan 12 adalah 24. Menentukan KPK dengan tabel perkalian. Nah, perhatikan ini lebih panjang ya. 6 dan 12 dulu kita cari. 6, 8 dan 12 ya, boleh 6 dan 8, boleh 8 dan 12 ya, tapi saya pilih 6 dan 12. Nah, kita cari yang sama ya. 12 lurusnya 12, 6 lurus 12 juga, 12 lurus 6 juga ada. Kemudian 24 yang sama, 36, 48, 60 juga ada, dan yang terakhir 72. KPK dari 6 dan 12 adalah yang paling kecil 12. KPK 6 dan 12 adalah 12. Maka kemudian kita cari KPK dari 8 yang belum ya, 8 dan 12. Ini kita cari, perhatikan garis hijau itu, kita cari yang lurus 8 dan 12 yang sama, yaitu 24, kemudian 48, selanjutnya 72, dan yang terakhir 96. Sebetulnya tidak perlu dicari semua juga tidak apa-apa ya, yang penting ketemu yang paling kecil 24 sudah selesai ya. Tidak usah memberi tanda pada setiap bilangan yang sama ya, karena intinya kita mencari yang paling kecil itu ya. Karena KPK dari 8 dan 12 adalah 24, maka KPK dari 6, 8 dan 12 adalah 24. Saya kira cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih, semoga berguna. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.